Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum. Halaman 151, hadis 169. An Ibn Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a hajib syamsi fad'u as-salata hatta tabruza wa idza ghaba hajib asy-syamsi fad'u as-salata hatta taghiba wa la tahayyanu bi salatikum tulu'a asy-syamsi wa la ghurubaha fa innaha tatlu'u baina qarnay syaitan aw asy-syaitan la adri ayyu dhalika qala. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء والله أعلم. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mendapat syafaatnya. Pembahasan hadis-hadis Imam Bukhari, kumpulan daripada karangan Imam Abi Jamrah, sudah sampai ke hadis 169 dari sahabat Abdullah bin Umar Ibn Khattab, putra dan bapaknya sahabat radhiyallahu anhuma. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila terbit hajibus syamsi, penutup matahari, artinya fada'us salah hatta tabruza, yang mana waktu-waktu 5 waktu dilarang kita sholat, dilarang kita sholat. Apabila terbit matahari, tunggu dahulu, jangan kita sholat kecuali sudah naik ya, hatta tabruza, sampai matahari terbit setinggi gala, itu salat subuh. Sekarang kita enggak boleh habis mengerjakan salat subuh kita enggak boleh salat. Hajib yang menutup pagi, penutup pagi, yaitu gelap sampai terang, nanti sudah terbit matahari baru kita sholat. Adapun yang dimaksud dengan isyraq, selesai sholat subuh, subuh sudah keluar, sholat subuh keluar. Apabila sekarang ini masih ada kegelapan, penutup daripada matahari belum keluar, tidak dilarang sholat subuh, ba'diyahnya tidak ada. 5 waktu, 2 setelah fi'lus salat, makruh atau tahrim, dilarang keras 2 salat setelah mengerjakan salat subuh dan setelah mengerjakan salat asar. Apabila kita telat salat subuh, sekarang belum bangun jam 6, boleh enggak salat? Boleh, waktunya masih ada untuk salat subuh. Tapi setelah dia ngerjain, nggak boleh lagi sholat
nggak boleh lagi sholat subuh. Wa idza ghaba hajib syamsi fad'u salatan hatta taghiba. Apabila terbenam ya, matahari juga jangan kalian sholat dulu. Yang dimaksud hatta taghiba, sampai terbenam, itu sholat asar. Sholat asar kita tidak boleh mengerjakan sholat setelah asar kecuali jenazah. Disepakati oleh banyak ulama kecuali jenazah yang mana kita sholatkan setelah asar untuk disemayamkan, untuk dikubur atau tunggu sampai selesai semua orang sholat berjamaah baru disolatkan jenazah seperti di Haram Makkah dan Madinah. Nah ini 2. Yang 3 waktu tidak boleh sholat di waktu sedang proses terbit. Lagi sedang proses terbit tidak boleh. Tunggu sebentar sampai setinggi galah tombak ya. Yang kedua proses terbenam juga, lagi terbenamnya tuh dilarang juga sholat sampai hilang bola daripada lingkaran matahari, terbenam semuanya, itu dilarang. Contohnya kita masuk ke masjid, di waktu masjid pas nunggu azan. Nah, lebih utama kita tunggu terbenam dahulu. Begitu juga subuh misalnya. Sebelum kita yakin terbit, mau proses terbit, kita jangan sholat dulu. Karena apa? Di waktu 2 ini penyembah-penyembah matahari sedang dia menyembah ya. Kita tidak boleh mengikuti ibadah-ibadahnya penyembah matahari di waktu terbit dan di waktu terbenam. Di situ samping kanan dan kirinya matahari ada syaitan yang menyuruh mereka untuk menyembah matahari. Kita tidak sujud kepada matahari. Dan benam begitu juga terbit, kita dilarang waktu itu sebentar, 5 menit atau 7 menit ya, dilarang keras, nggak boleh kita sembahyang di waktu terbenam atau terbit. Tapi apabila tadi dia bangun asar telat, sudah waktu tinggal beberapa menit, mesti kerjain karena dia belum sholat asar. Biasanya tidur asar telat, bangun udah 6 kurang 10 atau 6 kurang 5, maghrib belum, masih boleh karena dia belum mengerjakan sholat asar. Bagi yang sudah sholat asar enggak boleh. Bagi yang sholat subuh dia tunggu untuk terbitnya matahari setinggi tombak atau setinggi galah. Nah itu dia. Wala tahayyanu bi sholatikum tulu'a syams. Jangan kalian sengaja-ngaja bersolat ya di waktu terbit matahari dan di waktu terbenam matahari. Jadi 2 dengan 2 4 ya. Di mana yang kelima adalah endal istiwa, di waktu tengah hari bolong. Tengah hari bolong maksudnya enggak ada bayangan, enggak ada bayang. Jam 12 pas matahari di tengah, kita berdiri, bayangan kita pas-pasan dengan tubuh kita, enggak ada bayangan. Nah, di situ sementara juga dilarang kita sholat kecuali hari Jumat dan di Mekah 2, kecuali hari Jumat dan apabila di Mekah, karena di Mekah tidak dilarang sholat kapan saja. Nah, kecuali di Mekah. Tapi untuk sholat ba'diyah subuh nggak boleh di Mekah. Habis sholat subuh sembahyang tidak. Habis sholat asar sembahyang lagi tidak. Bagi orang pendatang yang telat silahkan. Yang telat belum sholat subuh silahkan. Belum sholat asar silahkan. Dia belum mengerjakan sholat asar.
Nah, diambil illahnya fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitan. Ya, karena matahari itu terbit di sebelah kanan dan kirinya ada syaitan. Garan. Ini maksud adalah panggilan himbauan syaitan untuk sujud kepada matahari. Ini semuanya jangan sampai kita menyembah matahari. Ya, matahari tersebut adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Idza sajada abadatus syams, apabila mereka orang-orang penyembah matahari sujud kepadanya, kita tidak dibolehkan sujud di waktu itu. Maka apabila ada larangan dan ada perintah, kita dahulukan larangan. Contohnya tadi, sebelum maghrib kita mau masjid. Matahari kita lihat nih misalnya, kalau sekarang udah berumah, udah tidak ada lagi cahaya. Matahari lagi proses terbenam. Kita mau masuk ke masjid. Nah, di situ ada larangan dan ada perintah. Kalau kita masuk masjid apa? Tahiyat. Tapi dalam keadaan proses apa? Mau terbenam. Kita sementara jangan dulu sholat qobliyah. Nah, karena ada larangan. Meninggalkan larangan lebih baik daripada menjauhkan larangan daripada mengerjakan yang perintah. Karena kalau menjalankan perintah dalam waktu dilarang. Baina qarnai syaitan awis syaitan la adri ayu dzalika. Perawi mengatakan apabila terbit matahari tersebut ada dua tanduk syaitan. Ya. Yang dimaksud adalah panggilan untuk sujud kepada matahari. Ya. Ini penyembah-penyembah matahari dahulu seperti di zaman Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim. Falamma afalat hadza akbar. Oh, ini katanya besar. Ini Tuhan kita. Hadza Rabbi. Ini Tuhan kami. Ya. Contoh daripada kisah Nabi Allah Ibrahim. Mereka menganggap sesuatu yang besar itu Tuhan. A'udzubillah min dzalik. Tidak. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa apapun sesuatu yang agung, yang besar, yang luar biasa, tidak. Allah Maha Esa. Laisa kamitslihi syai'un. Mukhalifun lil hawadits. Berbeda dengan makhluk. Ya, tidak boleh digambarkan seperti makhluk. Nah, hadis kedua ini berkaitan lagi dengan syaitan. Yang mana mengganggu manusia untuk dia hilang tauhidnya kepada Allah. Tadi dengan matahari. Siapa pencipta matahari? Allah. Nanti dia bakal bertanya, siapa pencipta Allah? Na'udzubillah. Pencipta Allah. Ya, itu orang-orang yang murtad, ya, orang-orang yang keluar menjisimkan Allah, merupakan Allah. Tidak boleh seperti gunung atau seperti benda, patung besar atau seperti matahari atau bulan. Ini dilarang. Dari hadis jelas 170 Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik ya'ti syaitanu ahadakum. Akan datang syaitan membisiki seseorang di antara kalian yang kurang iman, kurang tauhid, kurang yakin kepada Allah. Hati-hati. Apabila tauhid kita lemah, datang bisikan-bisikan syaitan merupai gambaran-gambaran supaya kita ingkar kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Supaya kita pikiran kita membayangkan sesuatu zat Allah. Enggak boleh. Di dalam hadis Rasulullah berkata, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah.
Kalian boleh bertafakur, merenung di dalam makhluk-makhluk Allah, tapi jangan tafakur merenung tentang zat Allah. Enggak kuat kita, enggak mampu akal kita. Jangan sekali-kali merenungkan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, keajaiban Allah. Luar biasa. Kita bilang amantu billah. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang syaitan membisiki kita, seseorang, fayaqul, dia berkata, man khalaqa kada? Siapa yang menciptakan ini laut, ini gunung, ini bulan, ini matahari misalnya. Wa man khalaqa kada? Siapa yang menciptakan lautan? Siapa yang menciptakan hutan belantara? Begitu indah semua ciptaan Allah. Terus semuanya jawabannya Allah. Jawabannya yang menciptakan laut Allah, matahari Allah, bulan Allah, gunung Allah, dataran, gurun, semuanya ciptaan Allah. Nanti itu syaitan mengatakan kepada kita, siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini sudah murtad dia. A'udzubillah min dzalik. Sampai syaitan tersebut sengaja untuk membingungkan orang yang tauhidnya rendah, ya, tauhidnya tidak mantap. Disebutkan di dalam ayat Allah, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Apabila syaitan membisiki engkau bisikan-bisikan yang mengeluarkan kita dari Islam, murtad, yang membayangkan zat Allah, jangan mau. Fasta'idz billah, cepat-cepat engkau minta perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amantu billah. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan itu saja, banyak sekali suka-suka di ilmu tauhid kita membayangkan, memisalkan, tidak boleh, ya. Sudah ambil tadi laisa kamitslihi syai'un. Enggak boleh kita bayangkan, lupakan jenis ke makhluknya sama, tidak. Dan utama Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis istawa. Banyak yang tergelincir orang-orang memikirkan, membayangkan arsy, tidak boleh. Enggak kuat kita, enggak bisa sampai akal kita picik. Sempit akal kita membayangkan keajaiban singgasana Allah Subhanahu wa taala di atas air dan lain-lain. Ya, tentang kolam, tentang pena, tentang Lauhul Mahfuz. Ini semuanya kita angkat tangan, kita beriman kepada Allah dengan mulus, dengan tulus, tidak ada tanya-tanya, supaya jangan sesat kita di dalam ilmu tauhid kita. Langsung kita beramantu billah wal yaumil akhir. Bismillah, amanna billah, wa man yu'min billah la khaufun alaih. Kalau sudah kita mantap tauhid kita, beriman kepada Allah, kita tidak takut daripada waswasnya syaitan. Min syarril waswasil khannas. Syaitan lah, mereka lah yang membisik-bisikkan kita supaya kita keluar dari tauhid kita yang kuat, ya, yang tadinya sudah mantap. Hati-hati, tauhid kita digoda oleh syaitan dengan bisikan-bisikan meragu-ragukan kita, membayang-bayangkan zat Allah. Tidak boleh kita bertafakur ke zat Allah, tafakur selainnya, ajaib dunia, ciptaan Allah Subhanahu. Silahkan tafakur dari kecil sampai besar, ya, tapi membayangkan Allah dilarang, ya. Nah, syaitan di akhir zaman begitu, ya. Pernah satu ulama ahli tauhid di Indonesia, guru-guru kita Habib Salim Syatri, bukan berdebat, diskusi atau pertanyaan, terjadi ini kata-kata di salah satu orang. Subhanallah, dia nanya tauhid, dia tanya tauhid dia. Akhirnya dia bilang, ini ciptaan siapa, ini ciptaan saya. Itu orang ngomong, Beb, siapa yang ciptain Allah? Waduh, kata Habib, sudah jadi ini hadis. Udah keluar ini hadis, buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berkata 1400 tahun yang lalu bakal datang nanti akhir zaman, orang masih ragu dengan keberadaannya Allah, dengan segala makhluknya Allah. Dia ragu yang ciptain siapa. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kita harus cepat-cepat beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul amantu billah tsumma istaqim. Kita istiqamah di dalam tauhid dan kita jauhkan daripada waswas syaitan al-khannas. Fa idza balaghu falyasta'idz billah wal yantahi. Stop, jangan mikir-mikir lagi, jangan bayang-bayang lagi, jangan nanya-nanya lagi. Karena ulama berkata kalau belajar ilmu tauhid jangan terlalu dalam. Ilmu tauhid itu seperti laut. Kalau engkau mungkin dalam, mungkin nyelam, nggak bisa naik ntar. Ilmu tauhid, hati-hati. Tergelincir banyak orang bisa murtad, ya. Suka dia membayangkan jisim, Allah itu berjisim, naudzubillah min dzalik. Tidak, ya. Atau bertempat, atau ada kaifiyahnya, tidak semuanya, tidak disamakan dengan makhluknya, manusia, jin, malaikat, hewan, benda-benda, apapun makhluk Allah, tidak ada sama sekali. Itu semuanya benda-benda ciptaan Allah Subhanahu wa taala. An Imran ibn Husain an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa ittala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Dari sahabat Imran ibn Husain, mustajabud da'wah, seorang yang Allah berikan kelebihan-kelebihan ahli ibadah, ahli taat, yang rutin bersama Rasulullah SAW, yang sampai dikatakan tusafihul malaikah, dengan banyaknya ibadah, banyaknya dia tilawah dan zikir dan puasa dan bangun malam, dia bermusafahah dengan malaikat. Masya Allah, ya. Zaman-zaman Nabi malaikat turun, malaikat perang bersama sahabat di Uhud, ya, di Badar. Begitu pula bayangan-bayangan hadir malaikat di tengah-tengah raudhah min riyadil jannah, ya. Sahabat-sahabat melihat Jibril langsung waktu bertanya dengan Rasulullah di dalam pertanyaan hadis rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Itu terkenal dengan hadis Jibril, ya. Bermusafahah, ya. Sahabat-sahabat. Nah, diantaranya sahabat-sahabat mulia, ya. Dia sabar dengan penyakitnya, ya. Punya penyakit seperti kita bawasir, ya, kalau kita ambain, tetapi dia sabar di dalam ibadahnya. Dia tekun hadir sholat berjamaahnya, jalankan sunnah-sunnah yang lain dengan bangun malamnya, dengan puasanya, dengan tilawahnya, sehingga orang tersebut seperti Imran ibn Husain mustajabud da'wah. Jadi dari kesimpulan, orang soleh itu adalah yang banyak taatnya, yang taat macam-macam taatnya, sehingga dia istiqomah dan di dalam kesabaran menahan musibah penyakit dirinya. Dia tidak mengeluh, dia tidak mengadu, dan tidak malah berkurang ibadahnya. Kita kalau sakit aja kendor ibadah kita. Nah, bayangkan orang yang punya penyakit berat tetapi tetap dia ibadahnya enggak kalah. Nah, ini orang-orang mustajabud da'wah, orang-orang yang betul-betul istiqomah, yang saleh, ya. Di zaman Nabi masih berbentuk malaikat turun bersama para sahabat-sahabat Rasulullah, ya. Di lingkaran-lingkaran raudhah min riyadil jannah, sahabat, ya, bisa juga mendapatkan doa dari malaikat. Malaikat berkata, apabila dia mengangkat tangan, aku yang aminkan. Wah, diaminin oleh malaikat, ya. Contohnya kita kalau mengucap amin di waktu kita, walau imam berkata waladhdallin, kita harus bareng dengan imam, dengan makmum, dan imam bersama dengan barengnya malaikat. Diangkat doa kita, istajib ya Allah, terimalah doaku ya Allah. Itu contoh kecil di dalam
diterimanya doa malaikat kepada kita, apalagi dengan banyaknya ibadah taatnya seseorang, ya. Tilaawatul Quran, qiraat, ya, zikrullah, puasa, bangun malam, itu kerjaannya sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, "Ittala'tu bil jannah," di dalam malam Lailatul Isra dan Mi'raj, Nabi kita Muhammad SAW diperlihatkan surga. Lailatul Isra, sebagian berkata di waktu tidur Rasulullah diberikan penglihatan tentang surga. Ra'aitul jannah aktsara ahliha fuqara. Aku melihat penghuni, kebanyakan penghuninya orang-orang fakir. Tentu jelas kita tahu karena dia tidak dihisab, tidak ada harta. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Yang mempunyai harta akan ditanya dari mana ke mana hartanya. Tapi orang-orang fakir, dia enggak punya sama sekali simpanan, dia enggak punya banyak harta, dia enggak punya banyak tanggungan, maka dia cepat hisabnya. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan saudaranya sahabat Rasulullah yang miskin. Dia bilang, "Engkau nanti belakangan wahai Abdurrahman." Kenapa? Engkau akan ditanya dari hisab daripada hartamu yang banyak ini. Dengan saudaramu yang miskin, dia masuk duluan sebelummu 500 tahun. Yadkhulul fuqara qabla al-aghniya bi 500 'am. Ya Allah, masuk duluan orang fakir muhajirin sebelum orang-orang kaya Ansar, yang dimaksud contohnya itu 500 tahun. Itu hanya setengah hari. Setengah. Wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya nanti satu hari itu di sisi Allah kelak di akhirat seperti 1000 tahun. Setengahnya berapa? 500 tahun. Ya, subhanallah, ya. Aku melihat, diperlihatkan aku surga, aku melihat penghuninya adalah orang-orang fuqara yang sabar, yang ridha tentang bagian Allah kepada dia, ketetapan dia orang fakir, dia orang susah, dia orang tidak punya, tapi dia ridha dengan istislam, dia sabar, dia kuat ibadah, dia tekun, dia giat. Nah, inilah fuqara-fuqara as-sabir. Dibandingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, al-faqir as-sabir khairun min ghaniyy syakir. Ini perdebatan ulama, yang mana yang lebih mulia, orang fakir yang sabar di dalam kefakirannya dengan orang kaya yang bersyukur dengan kekayaannya. Masing menang orang fakir. Tapi sebagian pendapat katanya orang kaya juga menang kalau dia dalam keadaan bersyukur kekayaannya dengan taat dan ibadah. Itu sampai tadi permisalannya muhajirin dan ansar. Muhajir fakir miskin, tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai tempat, enggak membawa harta, hijrah ke Madinah, pendatang, orang baru. Sedangkan ansar sudah penghuni tetap dan mempunyai harta. Tapi Rasulullah SAW berkata, yang mulia lapisan aku, sahabat-sahabat, adalah muhajirin, orang-orang pendatang, yaitu orang-orang fakir miskin yang dari Mekah Mukarramah yang ikut berhijrah kepada Rasulullah SAW. Mereka masuk menikmati tempat-tempat di dalam surga dahulu, ya. Bahkan orang-orang kayanya 500 tahunnya masih dihisap lagi, masih belum selesai hisap, antrian satu demi satu, ditanya detil. Wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, dan pasti akan ditanya hari itu dengan segala kenikmatan yang kau miliki, dari harta dan sekecil apapun. Waduh, lebih berat lagi, ya. Pemilikan sesuatu akan ditanya sekecil-kecilnya, dari mana dan kemana, dari halal amin haram, amin syubhah, apakah dari syubhat engkau milikinya atau dari haram. Na'udzubillah min dzalik. Wattala'tu fin nar, dan aku juga diperlihatkan neraka.
fara'aitu aktsara ahliha nisa. Aku melihat, diperlihatkan, dipertunjukkanku neraka, aku melihat di dalamnya adalah wanita-wanita. Ya Allah, kesian ya, ibu kita, anak kita perempuan, saudara kita perempuan, ya, seterusnya nisa yang dimaksud semua jenis anak Hawa ya. Maka apa sebabnya? Li'annahunna yakfurna al-ashir wa takfurna al-la'n, kata Rasulullah SAW. Waktu ditanya, kenapa ya Rasulullah? Ini hadis tidak diteruskan. Iya. Ditanya, kenapa sebabnya ya Rasulullah? Mereka wanita banyak di neraka. Karena mereka yakfurna al-la'n, sering ngerongrong, menjerumuskan suami dengan dia meminta-minta, memberatkan suami sehingga suami dia mencuri, dia mengambil haram, dia mencari syubhat dengan apa? Permintaan-permintaan yang berat dari istri. Yakfurna wa yakfurna al-ashir, dia lupa jasa suami, dia kufur nikmat, tidak syukur, hidup lama sama suami, sudah dibelikan apa saja, masing juga dia lupa dengan syukur, dia robohkan itu semua nikmat suami. Itu sifatnya perempuan begitu ya. Yakfurna al-la'na. Kalau orang-orang Arab, perempuan itu suka-suka melaknat, artinya kesannya dia tidak puas dengan terus minta sampai suaminya mencari harta dari yang haram. Akhirnya terperanjat dia, ya, terjerumus di dalam lembah haram sebab istrinya. Betul, itulah wanita-wanita yang begitu penghuni neraka. Ya Allah. Wa yakfurnal ashir, dia lupa dengan jasa suaminya bertahun-tahun, tidak syukur, dia kufur nikmat. Sudah mendapatkan suami, mendapatkan nafkah, dapatkan rumah, dapatkan segala kebutuhan dari anak, dari sekolah, dari terus. Zaman sekarang kalau lakinya PHK, dia cerai, dia ngabur. Na'udzubillah min dzalik. Banyak ceritanya itu, kita enggak masing-masing tahu. Nah, ini tuh tanda-tandanya, ciri-ciri wanita yang Rasulullah melihat kebanyakan penghuni surga adalah fuqara, penghuni neraka adalah wanita. Di dalam malam Lailatul Isra dan Mi'raj juga itu malam pertunjukan yang begitu banyak maksiat-maksiat yang dilakukan oleh wanita ya. Jadi penyebab membuka aurat, penyebab maksiat karena dia ya. Karena dialah yang menjerumuskan laki-laki, merayu laki-laki ya, sehingga laki-laki tersebut melihat pembukaan auratnya, melihat liku-liku badannya atau rayuannya dan lain-lain, sehingga penyebabnya adalah wanita. Walaupun kita pun juga mempunyai dosa besar ya, apabila kita turuti hawa nafsu kita di pihak wanita. Musuh kita syaitan, yang kedua harta, yang ketiga hawa nafsu, yang keempat wanita. Siapa yang paling berat? Perempuan. Paling ringan perempuan. Inna kaidahunna azim, inna kaidakunna azim. Subhanallah. 4 itu berat-berat. Hawa nafsu paling berat. Harta juga berat. Tahta berat. Wanita yang paling berat. Subhanallah. Kenapa Rasulullah menggambarkan runtuhnya orang-orang ahli ibadah di zaman Bani Israel? Sebabnya perempuan. Subhanallah. Suka-suka melengser dia dari ahli taat, bisa-bisa jadi maksiat karena digoda oleh wanita atau tergelincir dengan sebab wanita tadi. Seperti zaman sekarang, kebutuhannya banyak, minta, akhirnya dia korupsi dan seterusnya. Itu contoh-contoh banyak sekali
Nah, maka kita hati-hati dari keluarga, didikan-didikan akhirat, wanita, istri, ya, adik atau kakak atau ibu, ya, kita lihat-lihat jangan sampai kita kebawa dengan tergiurnya dunia sehingga memaksakan kebutuhan-kebutuhan yang berat, akhirnya sang suami ya menjadi orang-orang yang bersalah, ya, penjara dan seterusnya sebab-sebab wanita. Ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kalian wahai wanita Ansar, ya, ini diumpamakan karena wanita-wanita Muhajirin, wanita-wanita sahabiat yang mulia, karena dia mendampingi suaminya dalam keadaan susah. Tapi kalian wahai wanita-wanita Ansar yang begitu banyak hartanya, yang banyak sekali merongrong suaminya, ya, aku melihat kalian banyak di neraka sebab melupakan jasa suami dan banyak sekali merongrong suami, ya. Dia tidak puas dengan pemberian suami, minta lagi, bahkan dia mengucapkan ucapan yang tidak baik, ya. Engkau belum pernah ngasih aneh. Wah, padahal tiap hari dikasih makan, nggak dibeliin apa-apaan. Masya Allah, padahal dibeliin rumah, dibeliin mobil, dia lupa. Ya, wah, itu semuanya kata-kata wanita-wanita yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, anak istri kita, ya, putri-putri kita ajarkan, ya, zuhud, ajarkan betul-betul taat kepada suami, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dia dengan sederhana tidak sampai menjerumuskan suaminya ke jalan yang haram. Dia selamat dunia dan akhirat keluarganya dengan kehidupan yang indah, ya, dengan kehidupan yang sederhana tetapi tidak disesali nanti kelaknya, ya. Kalau senang nanti akan disesalkan di akhirat. Suaminya nyesel dan istrinya pun nyesel. Itu banyak sekali, ya, perumpamaan-perumpamaannya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allama wa ahkam bi sirri asrar al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbaghfir warham wa anta khairur rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil